Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sri Malam Indrawati SKM MSI selaku tim pengajar mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan. Untuk memenuhi kompetensi mahasiswa terkait kemampuan dalam menganalisis lingkungan dan kemampuan dalam memecahkan masalah, maka kami menugaskan mahasiswa untuk melaksanakan project based learning terkait 4 hal. Yang pertama adalah bagaimana mereka mengetahui flow sampah domestik, selanjutnya bagaimana pengelolaan limbah plastik, selanjutnya bagaimana mahasiswa mengetahui bagaimana proses pengelolaan limbah cair dan padat di pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Kemudian bagaimana mahasiswa dapat melakukan pemberdayaan masyarakat dalam hal mengatasi sampah di lingkungan untuk pengelolaan sampah berkelanjutan. Mari kita lihat beberapa kelompok dari mahasiswa dalam pelaksanaan proyek tersebut ini. Dari kelompok 3. Kami di sini ingin mengajak teman-teman untuk mengenal bagaimana sih pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Apakah rumah sakit memiliki alat pengolahan limbah sendiri seperti generator? Enggak, kita punya tapi izinnya enggak ada. Jadi kita memang ada ya, generator ada tapi izinnya enggak bisa digunakan karena untuk mengungkapin perizinannya itu sangat dibutuhkan tempat atau jumlah pembakaran yang maksimal. Jadi banyak regulasi yang harus dipenuhi. Baik Pak, jika menggunakan pihak ketiga terkait tadi izin tadi itu memang tidak ada ya Pak? Izin apa nggak ada? Izin yang tadi Pak, karena sesuai pertanyaan di sini, jika menggunakan pihak ketiga apakah sudah ada izin resmi Pak? Harus ada. Harus ada ya Pak. Berarti kalau yang ini tuh izin yang tidak ada itu khusus untuk alatnya aja ya Pak? Iya, kita alat pembakarannya insinerator yang tidak berizin, tapi kita pihak ketiganya harus berizin. Apakah limbahnya dikemas atau dilabeli sebelum dikirim Pak? Iya, sesuai SOP. Apakah dilakukan pencatatan berat dan jenis limbah sih? Iya. Apakah limbah non medis dikelola secara terpisah? Iya. Untuk terkait pencatatan dan pelaporannya Pak, apakah tersedia logbook untuk limbah medisnya? Tersedia. Apakah laporan limbah medis yang dikirim secara rutin ke dinas kesehatan? Per 3 bulan, ya enggak ya, per 3 bulan selama semester. Jadi ada semester 6 bulan, 3 dan 6 bulan gitu ada laporan. Apakah laporan dilakukan secara digital Pak atau Sekarang digital. Apakah arsip laporan tersimpan dengan baik dan mudah diakses Pak? Iya. Jadi ada namanya berkas elektronik. Limbah medis. Pertanyaannya apakah tersedia TPS khusus limbah medis D3 yang terpisah dari non medis? Tersedia. Kita sekarang ada namanya cold storage khusus limbah medis. Nanti bisa tengok sekalian. Selanjutnya, apakah seluruh ruang penyimpanan limbah medis di atas 2 derajat? Minus 40.
Iya. Iya. Dia kayak kulkas pendingin. Di atas 20 kan silakan. Saya 50. Kurang 2 hari. Maksudnya kurang 2 hari tempat penyimpanan. Iya, pada suhu ruang. Pada suhu ruang. Maksimal 2 hari kalau tidak disimpan dalam. Oh iya, misalnya kalau kita tidak punya cold storage itu minimal 2 kali 24 jam. Tapi karena kita punya, kita bisa simpan sampai maksimal perlunya. Itu bisa sampai 1 bulan atau 30 hari. Apakah TPS dilengkapi dengan papan tanda bahaya biohazard? Apakah TPS memiliki ventilasi baik, lantai kedap air dan mudah dibersihkan?